Apa kabar Samsung S9 di tahun 2021 atau bahkan di tahun 2022? Karena bentar lagi kan kita mau masuk tahun baru lah ya. Dan kebetulan HP mantan flagship ini pernah jadi daily driver gua pada tahun 2018. Tapi setelah 3 tahun berlalu, gimana sih? Apakah masih layak? Secara harganya sekarang udah di 2,8 sampai 2 jutaan. Sangat menarik. Jadi buat kalian yang kemarin ini request di Samsung S10e, langsung gue mau kasih tahu 6 hal yang bikin HP ini worth it berserta 6 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. Let's check it out. Harus diakui memang Samsung adalah pioneer dari 3D Curve Display. Itu kelihatan dari Samsung S6H, S7 sampai S8. Jadi kalau misalkan kalian mau liatin HP ini, wah desainnya kekinian, premium, pokoknya kelihatan mahal. Apalagi bezel atas, bawah, ini masih terlihat cukup tipis. Jadi ya masih bisa ngikutin zaman lah ya. Lanjut, untuk ukuran layar, versi Non Plus ini compact banget karena sebesar 5,8 inch aja. Dengan kualitas layar menggunakan panel Super AMOLED, resolusi WQHD+, dan rasio 18,5 banding 9. Iya, ini resolusi layarnya tuh tajam banget. Jadi kalau misalkan kalian mau liatin layarnya dari sedekat mungkin, wah nggak kelihatan pixelated sama sekali karena punya kerapatan pixel 570 pixel per inch. Kalau misalkan kalian rasa, bang WQHD Plus-nya ini terlalu overkill, tenang, masih bisa diturunin ke Full HD Plus sehingga power consumption pun bisa lebih rendah. Tapi intinya layar bagus, apalagi kalau kita ngomongin soal warna. Dari panel Samsung punya, wah ini nggak pernah mengecewakan, selalu vivid, bahkan karena udah support HDR10 juga, sehingga makin vibrant vivid seperti ciri Samsung lah ya. Pokoknya untuk kualitas layar 3 tahun yang lalu, ini mantap. Dan untuk ketahanan layar, sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 juga cuy. Buat yang bertanya, bang gimana, apakah ada LED notification? Jawabannya ada, bahkan udah support always on display juga yang bisa kalian custom sesuai preferensi. Samsung S9 series tentu masih punya 2 varian chipset yang dijual. Untuk pasar Amerika dan China menggunakan Snapdragon, sedangkan untuk pasar global lainnya menggunakan Exynos 9810. Tapi kebetulan unit yang sekarang gue beli atau gue pegang ini menggunakan versi Snapdragon 845 dengan ukuran FinFET fabrikasi 10 nanometer dan untuk Antutunya bisa hit di angka 245 ribuan. Nah, gue tahu pasti pertanyaan kalian, gimana sih bang performa Snapdragon 845 di tahun 2021 atau bahkan di tahun 2022? Well, gue coba main Mobile Legends, bisa dapat setting grafik tertinggi di Ultra, high frame rate mode on, shadow on dengan performa yang cukup bagus. Ya, so far gue main berjam-jam oke, walaupun memang adalah berasa sedikit frame dropnya tapi nggak masalah. Dan dalam segi suhu pun menurut gue masih tergolong anget-anget panas. Dan game kedua yang gue coba ini game mulai berat yaitu Genshin Impact. Settingan default dapet di medium plus 30 fps, tapi menurut gue performanya agak kurang stabil karena sering frame drop. Dan ketika gue coba push lah iseng ke highest plus 60 fps, ya kurang ngangkat karena patah-patah, frame dropnya lebih berasa. Jadi menurut gue pribadi kalau mau dipakai main game berjam-jam Genshin Impact, settingan paling optimal ada di low plus 60 fps. Itu playable banget walaupun memang ada sedikit frame drop, tapi yang penting performa Snapdragon 845 masih bisa diandalkan 1 tahun lagi ke depannya. Kamera belakang di HP ini memang cuma membawa single kamera aja dengan resolusi 12 megapiksel primary lens. Tapi untuk bukaan cahayanya ini mengadopsi dual aperture. Ya, jadi ada 2 bukaan cahaya yaitu f1.5 dan f2.4 yang akan sangat membantu ketika kalian mau foto di tempat kondisi low light. Jadi pertama-tama gue mau bahas foto di kondisi low light dulu. Dalam mode normal, yaitu di bukaan cahaya f2.4, memang warna yang ditangkap masih mendekati natural, detailnya cukup tajam, tapi noise dan grainnya tuh berasa. Even kalau nggak gue zoom in banget, udah kelihatan.
Tapi begitu gue pindah ke promote dan aktifin atau pindahin bukaan cahayanya ke f1.5, noise, grain bisa berkurang jauh, bahkan cahaya yang ditangkap bisa sedikit lebih terang. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, perbedaannya lumayan signifikan. Dan kalau misalkan kalian mau ngincar detail yang lebih tajam, warna yang lebih ngangkat, kontras, saturation yang lebih ngangkat, nyalain fitur night mode. Tapi buat kalian yang suka warna natural, bukaan cahaya f1.5-nya mantap. Apalagi kalau misalkan kalian mau foto close object. Wah, bokeh naturalnya tuh lebih berasa ketimbang bukaan cahaya f2.4. Mantap lah ya. Jadi walaupun belum punya lensa depth sensor, tapi bokeh untuk objek dekat berasa bagus. Nah, sekarang untuk kondisi daylight. Seperti biasa, Samsung itu punya karakteristik warna yang vivid, vibrant, saturationnya terlalu ngangkat. Jadi kalau misalkan kalian ngincar warna natural, kurang tepat aja. HP ini ditujukan buat kalian yang males ngedit-ngedit lagi di aplikasi foto editor atau apapun, yang pengennya langsung upload aja. Karena ini dynamic range yang ngangkat banget, detailnya tajam. Jadi untuk daylight dan low light, kamera HP ini masih bisa diandalkan banget sih. Mantep. Nah, untuk perekaman video, kamera belakang di HP ini udah support optic image stabilization. Dan untuk resolusi tertingginya bisa support sampai 4K 30fps dengan hasil video yang bagus plus stabil juga. Ya, bahkan ketika gue coba record di resolusi tertinggi 4K, hasil video masih bagus, stabil. Walaupun ketika gue record di Viewfinder tuh rasanya kurang stabil, tapi setelahnya tuh bisa stabil. Oh ya, bahkan HP ini juga tersedia fitur slow mo 960fps yang bagus, walaupun memang dibatasin durasinya. Fitur-fitur di HP mantan flagship 3 tahun yang lalu ini menurut gue masih tergolong komplit dan bisa ngikutin zaman. Total ada 4 fitur yang menarik perhatian gue pribadi. Pertama, wireless charging. Ya, jadi kalau misalkan kalian males nge-charge pakai kabel dan kebetulan kalian punya wireless charging pad, ya tinggal taruh aja di atas, bakalan otomatis nge-charge. Dan bahkan untuk kecepatan chargingnya bisa support sampai 10 watt wireless. Jadi ini tergolong masih ngebut. Kedua, tersedia NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Ketiga, tersedia fitur Samsung DeX di mana HP bisa dijadikan ala-ala komputer ketika dicolokin ke monitor. Ya tentu lewat USB Type-C to HDMI. Ini mantap. Dan keempat, untuk fitur sound quality-nya sudah menggunakan stereo speaker dengan kualitas suara yang bagus, pakai banget. Ya walaupun untuk speaker di bagian atas atau earpiece-nya itu kurang kencang ketimbang di bagian bawah, tapi overall suara yang dihasilkan balance, kencang, bassnya berasa, vokal, treble, clarity semua bagus. Jadi langsung aja go play seperti biasa. Make sure pasang earphone ataupun headset. Ya, gue play di volume 100% tanpa fitur Dolby Atmos-nya nyala dulu. Dan sekarang gue nyalain fitur Dolby Atmos. Ya, jadi fitur Dolby Atmos di HP ini bisa ngangkatin tingkat kualitas suara lebih kencang dan bassnya bisa lebih ngangkat. Terakhir, yang bikin HP ini menang ketimbang Samsung S20 sampai S21 ke atas, yaitu tersedianya port jack 3.5, bor. Mantep nih. Karena ini HP mantan flagship, jadi body material keseluruhan HP ini sudah terbuat yang paling premium pada zamannya. Iya, selain proteksi layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, nah bagian back cover, kaca HP ini sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5 juga dengan frame menggunakan bahan material metal. Jadi kalau misalkan kalian mau pegang HP ini tanpa harus ngeliat, tentu akan berasa mahal, premium, dan solid. Tapi tetap gue anjurin kalian untuk tetap pakai casing karena bagaimanapun juga kaca rentan baret dan kaca gampang pecah kalau misalkan jatuh. Lanjut, dalam segi dimensi.
Ini nggak tipis-tipis dan nggak tebal-tebal amat, di 8,5 mm. Jadi bam kameranya tuh nggak gitu nonjol. Dan untuk bobot, barulah ini ringan saringan 163 gram aja. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai casing paling mentok-mentok di 180 gram. Jadi masih oke digunakan untuk pakai satu tangan. Oh ya, yang nggak kalah penting, karena ini HP mantan flagship juga, jadi sudah tersedia sertifikat IP68 yang bisa nahan tekanan air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Atau kalau misalkan mau kena cipratan, kena tumpah air, ya akan aman-aman aja selama langsung dilap. Kalau kita ngomongin unlock dalam sebuah smartphone, menurut gua Samsung ini paling advance. Bahkan HP-HP zaman sekarang nggak ada yang bisa attempt, termasuk Samsung sendiri pun mereka nggak buat lagi. Jadi total ada 3 cara atau 3 fitur untuk meng-unlock HP ini. Pertama yang paling beda jelas yaitu iris scanner. Jadi mata kita yang di-scan untuk unlock HP ini jadi jauh lebih aman karena setiap mata kan tentu berbeda-beda. Kedua, ada sih yang lebih aman juga yaitu sensor sidik jari. Jadi HP ini punya sensor sidik jari yang posisinya ada di bagian belakang tengah atas. Tapi untuk di ukuran versi non plus menurut gue ini agak kurang ergonomis aja karena agak kebawahan. Cuman untuk performa unlock masih ngebut dan cepet. Ketiga, tersedia face recognition yang memang gak gitu aman, tapi bisa dikombinasikan dengan fitur iris scanner, yaitu menggunakan fitur intelligent scanning, jadi unlock bisa makin convenient. Gue sendiri senang banget dengan fitur iris scanner ini karena paling beda, walaupun ya di zaman sekarang tidak memungkinkan karena HP-HP menggunakan punch hole. Jadi bye-bye iris scanner. Oke guys, jadi itu dia 6 alasan sangat kuat untuk membeli Samsung S9 di tahun 2021 bahkan di tahun 2022. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri masih bisa ngikutin zaman. Tapi seperti yang gue bilang berkali-kali, jangan buru-buru beli, tunggu dulu. Make sure kalian nonton sampai habis supaya tahu 6 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli smartphone yang satu ini. Oh ya, sampai di sini buat kalian yang masih nonton, boleh dong minta supportnya dan langsung kita mulai kekurangan pertama. Oke, pertama gue balik lagi bahas soal layar karena ada 2 kekurangan yang oke lah. Pertama ini cukup signifikan atau deal breaker karena kalau misalkan kalian mau beli HP ini sebagai daily driver dan sebelumnya menggunakan refresh rate tinggi, ya harus sedikit kecewa karena HP ini faktanya masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Yang tentu akan kalah kalau misalkan mau di-compare sama HP-HP 2 jutaan di tahun ini. Kedua, karena layarnya melengkung, jadi kalau misalkan kalian mau pasangin tempered glass akan sangat susah. Mesti beli yang mahal, itu pun pasangnya agak ribet. Jadi mesti pakai screen protector biasa atau hydrogel. Ya jadi security-nya jadi kurang aman aja kalau misalkan mau jatuh. Jadi make sure pakein casing. Sayang banget kalau misalkan kita ngomongin software, HP ini terima major software update tuh terakhir di tahun 2020, yaitu mentok di Android 10 aja dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 2.5. Memang sebenarnya One UI 2.5 sendiri udah banyak fitur-fiturnya, tampilan user interface easy to use seperti biasanya Samsung, dan yang paling penting udah cukup mulus. Tapi kalau misalkan kalian mau ngejar fitur-fitur kekinian yang ada di One UI 3.0 bahkan 4.0, tentu nggak bisa karena HP ini mentok di Android 10 aja, jadi otomatis nggak bakal bisa terima Android 11 sampai Android 12. Tapi kalau kita ngomongin security patch, bulan lalu gue masih terima update di HP ini. Jadi mungkin tahun ini adalah tahun terakhir untuk terima security patch di HP ini. Dengan body form factor kecil di HP ini memang lebih enak digunain pakai satu tangan atau compact, tapi tentu ada kekurangannya juga, yaitu kalau kita ngomongin soal baterai. Ya, apalagi pada masanya Samsung masih belum terlalu fokus sama soal kapasitas baterai. Jadi HP ini cuma punya kapasitas baterai sebesar 3000 mAh aja, yang tentu sangat kurang untuk HP Android di tahun 2021 atau bahkan di tahun 2022. Sekarang ini ketika gue pakai pemakaian santai aja, koneksi pakai wifi, dari pagi sampai sore aja udah habis. Dan kalau misalkan menggunakan cellular data dengan pemakaian santai,
sehari gue ngecharge 2 kali. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu gimana ketika dipakai gaming seharian, ini ngecharge 3 kali cuy. Jadi menurut gue soal baterai ini kurang banget. Make sure buat yang mau beli, bawa juga atau beli juga powerbank tambahan biar HP ini bisa dipakai seharian penuh. Buat kalian suka foto-foto portrait orang atau menangkap pemandangan yang lebih luas, sayang banget ini akan sangat deal breaker karena tidak tersedia telephoto lens maupun lensa ultrawide. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini buat foto-foto online shop doang sih nggak big deal. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai HP untuk content creator atau ya foto-foto tadi, ya harus cari akal gimana caranya bisa mengoptimalin parameter lens HP ini. Yang memang satu sisi bisa naikin skill kalian lebih ke upgrade, tapi satu sisi juga bakalan ribet aja sih. Selain kapasitas baterainya yang kecil, ada lagi yang harus kalian ketahui yaitu dalam segi charging. Karena faktanya HP ini belum support 18 watt fast charging maupun 25 watt super fast chargingnya Samsung. Masih support di 15 watt fast charging aja yang bikin pengisian daya ulang dari angka 5-100% fully charge makan waktu 1 jam 38 menit. Padahal gue biar nge-charge pada semestinya dan dalam keadaan airplane mode. Jadi menurut gue masih takes time mengingat kapasitas baterainya cuma 3000 mAh aja. Kalau kalian tanya, bang kalau dicolokin pakai 25 watt super fast chargingnya Samsung gimana? Jawabannya ya nggak berubah apa-apa karena HP ini cuma support di 15 watt aja sih. Kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 8 megapiksel. Nah buat kalian yang suka foto-foto selfie, tahan dulu karena untuk hasil foto Beautify udah gue matiin sampai 0, tapi setelah melewati after processing image, Beautify-nya ada masih sedikit nyala. Cutting-up portrait AI-nya masih kurang rapi dan dynamic range juga masih kurang konsisten. Walaupun dalam segi detail bagus dan dalam segi warna ya seperti ciri Samsung lah ya, selalu vivid sampai ke kamera depan juga. Memang nggak deal breaker, tapi itulah hal yang harus gue kasih tahu ke kalian. Karena 8 megapikselnya oke aja sih. So guys, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa kabar Samsung S10 di tahun 2021 dan di tahun 2022? Apakah masih layak untuk dibeli? Well, menurut gua kalau misalkan kalian mau beli HP ini untuk 1 tahun ke depan, ya masih worth it dan recommended karena fitur-fiturnya seperti yang bisa kalian lihat sendiri masih bisa ngikutin zaman. Dan kalau kalian beli yang versi Snapdragon, itu bisa diinstalin Gcam. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai untuk 2 tahun ke depan, saran gue langsung ke Samsung S10 aja karena HP ini lebih cocok ke second daily driver. Dan di next comment, HP apa aja yang harus kita bahas untuk segmen apa kabar ini? Make sure tulis komen di sana dan vote. Kalau misalkan kalian nemu HP yang sama, langsung di like aja supaya gue tahu dan langsung bisa kebaca. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date